Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Faris Saputra, nomor absen 20 dari jurusan Kimia Analisis 2 SMKN Negeri 1 Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang unsur nikel. Nikel adalah unsur kimia metalik dalam tabel periodik yang memiliki simbol Ni dan nomor atom 28. Nikel adalah logam berwarna putih, keperak-perakan, sedikit semburat keemasan. Nikel termasuk logam transisi dan memiliki sifat keras serta ulet. Berikut adalah sifat fisik dari nikel. Berikut ini adalah sifat kimia dari nikel. Adapun cara-cara pembuatan nikel adalah sebagai berikut. Tahap pengolahan nikel melalui 7 tahap, yaitu kominusi, sizing, drying, kalsinasi, peleburan, permunian, dan granulasi. Kominusi adalah suatu proses untuk mengubah ukuran suatu bahan galian menjadi lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk memisahkan atau melepaskan bahan galian tersebut dari mineral pengotor yang melekat bersamanya. Rangkaiannya meliputi crossing dan grinding. Crossing yaitu proses yang bertujuan untuk meliberalisasi mineral yang diinginkan agar terpisah dengan mineral pengotor yang lain. Tujuan dari grinding yaitu mengadakan liberalisasi mineral berharga, mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan industri, mendapatkan ukuran yang memenuhi persyaratan proses. Berikutnya adalah proses sizing. Sizing merupakan proses pemilihan biji yang telah melalui proses kominusi sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Kegiatan sizing meliputi screening atau salah satu pemisahan berdasarkan ukuran. Ya, bisa dibilang proses pengayakan. Berikutnya adalah proses drying. Drying adalah proses untuk membuang seluruh kandungan air dari padatan yang berasal dari konsentrat dengan cara penguapan atau evaporasi. Berikutnya yaitu kalsinasi. Tujuannya untuk menghilangkan kandungan air di dalam biji, mereduksi sebagian nikel oksida menjadi nikel logam dan sulfidasi. Proses ini berlangsung dalam tanur reduksi. Biji dari gudang dimasukkan ke dalam tanur reduksi dengan komposisi pencampuran menggunakan rasio tertentu untuk menghasilkan komposisi silika, magnesia, dan besi yang sesuai dengan operasional tanur listrik. Selain itu, dimasukkan pula batu bara yang berfungsi sebagai bahan pereduksi pada tanur reduksi maupun pada tanur pelebur. Berikutnya yaitu peleburan di electric furnace. Untuk melebur kalsin hasil kalsinasi atau reduksi sehingga terbentuk fasa lelehan matte dan slag, kalsin panas yang keluar dari tanur reduksi sebagai umpan tanur pelebur dimasukkan ke dalam surge bin, lalu kemudian dibawa dengan transfer car ke tempat penampungan. Furnace bertujuan untuk melebur kalsin hingga terbentuk fase lelehan matte dan slag. Dinding furnace dilapisi dengan batu tahan api
yang didinginkan dengan media air melalui balok tembaga. Mat dan slag akan terpisah berdasarkan berat jenisnya. Slag kemudian diangkut ke lokasi pembuangan dengan kendaraan khusus. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do? Yang selanjutnya yaitu pemurnian. Pemurnian bertujuan untuk menaikkan kadar Ni di dalam mat dari sekitar 27% menjadi di atas 75%. Mat yang memiliki berat jenis lebih besar dari slag diangkut ke dalam tanur pemurni atau converter untuk menjalani tahap pemurnian dan pengayaan. Proses konversi adalah proses peningkatan kadar nikel dalam mat cair yang dihasilkan dari dapur tungku. Kadar nikel naik setelah proses konversi, sedangkan kadar besi dalam mat cair turun. Jadi, proses converting merupakan proses pemurnian nikel mat cair. Konversi dilakukan dalam top blown cold tip rotary converter atau yang disingkat dengan TBRC atau dalam press Smith converter. Proses pemurnian dilakukan dengan menambahkan udara dan silika sebagai flux, bahan imbuh. Silika ini akan mengikat besi oksida dan membentuk ikatan yang memiliki berat jenis lebih rendah dari mat, sehingga menjadi mudah untuk dipisahkan. Berikutnya yaitu tahap granulasi. Proses granulasi merupakan tahapan akhir dari pengolahan biji nikel menjadi mat. Mat cair dari proses konversi ditransfer menggunakan sendok ke lokasi granulasi. Pada proses granulasi, mat cair disemprot dengan udara bertekanan tertentu. Mat cair membeku dalam bentuk granul atau partikel kecil untuk mengubah bentuk mat dari logam cair menjadi butiran-butiran yang siap diekspor. Setelah dikeringkan dan dikemas, mat dituang ke dalam tandis sembari dengan terus-menerus disemprot dengan air bertekanan tinggi. Proses ini menghasilkan nikel mat yang dingin yang berbentuk butiran-butiran halus. Butiran ini kemudian disaring, dikeringkan, dan siap dikemas. Oke, hanya itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.